dengan demikian sekarang kan koordinasi tidak berjalan, ya kan? Jadi setiap ini terjadi simpang siur. Gubernur mau melakukan pembatasan pengetatan dari PSBB di Jakarta langsung direspon negatif oleh para menteri yang sebenarnya mereka bagian daripada Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Mereka hanya melihat pemulihan ekonomi nasional. Jadi perintah presiden tidak dijalankan dengan efektif oleh para pembantunya. Itu yang menyedihkan. Jadi itu udah kelemahan kita sekarang bahwa kita tuh tidak terkoordinasi. Negara lain berhasil kok. Thailand berhasil, Vietnam berhasil. Itu negara-negara tetangga kita. Ya, artinya mereka betul-betul bisa mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan-kegiatan penanggulangan atau mengatasi pandemi ini dengan efektif. Dan yang paling penting sekali adalah mengajak masyarakat. Peran serta masyarakat itu jangan ditinggalkan karena mereka adalah the front line of this pandemic response. Halo netizen, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya, meskipun pandemi masih terus terjadi dengan segala dampaknya yang mempengaruhi kita semua. Ketemu lagi sama saya, Korte Olivia dari Tagar TV. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang PSBB yang diperketat dan juga tentang kesehatan masyarakat Jakarta bersama epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono. Halo Pak Pandu, apa kabarnya Pak? Kabar baik Mbak Kori. Puji Apa kabar? Tuhan, sehat juga saya Pak. Oke, Pak terima Pandu, kasih. Pak Pandu, ini sudah lebih dari 6 bulan sejak kasus pertama COVID-19 di Indonesia ya, tanggal 2 Maret lalu ya. Bagaimana Bapak melihat kondisi saat ini Pak? Kondisi saat ini sangat memprihatinkan. Karena apa? Karena setelah 6 bulan ini atau sudah memasuki bulan ke-7, itu belum ada tanda-tanda kita berhasil mengendalikan penularan, ya kan? Jadi dari ke hari kita melihat konsistensi peningkatan kasus. Tidak ada tanda-tanda akan melamban atau melandai. Ini menunjukkan bahwa selama ini kita belum berhasil mengendalikan pandemi. Seharusnya kita melakukan mawas diri. Ada hal-hal yang kita belum lakukan, yaitu banyak sekali yang kita harus ubah strateginya. Apakah strategi yang selama ini kita lakukan benar-benar sudah fokus untuk mengatasi pandemi? Karena kan sekarang kan diharapkan juga ada pemulihan ekonomi. Apakah pandeminya kita mengatasinya terlupakan atau terabaikan? Kita terlalu fokus pada pemulihan ekonomi. Kenapa? Itulah menyebabkan peningkatan kasusnya seperti tidak terkendali. Oh, oke. Pak Pandu, ini kan Gubernur Anies resmi menerapkan PSBB yang lebih ketat untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 ya. Menurut Bapak, apakah ini sudah langkah yang tepat, Pak? Ya, pembatasan sosial berskala besar itu sejak Maret sampai sekarang Pemda DKI tidak pernah mencabutnya, ya kan? Mulai bulan Juni itu sudah mulai pelonggaran ya karena desakan dari pemerintah pusat ya untuk masuk ke fase transisi pertama. Jadi periode pelonggaran transisi pertama dan seharusnya setiap 2 minggu atau sebulan itu kita evaluasi bisa pelonggaran bisa masuk ke fase transisi kedua. Dan ternyata tidak terjadi. Artinya Pak Gubernur masih ngerem supaya tidak pindah ke transisi kedua ke berikutnya karena peningkatannya masih terlalu tinggi. Ya, ini yang menunjukkan bahwa kita masih belum berhasil mengatasi pandemi dan dalam 2 minggu terakhir ini terjadi peningkatan yang cukup tinggi ya kan karena penduduk sudah lupa bahwa kita masih pandemi dan dianjurkan untuk berpariwisata. Kemarin kan 2 minggu berturut-turut terjadi libur akhir pekan yang panjang ya kan. Jadi dorongan untuk berpariwisata tapi tidak disertai dengan kepatuhan yang tinggi terhadap protokol 3M. Sehingga kita melihat sekarang luar biasa jumlah yang kasus yang meningkat dan juga akhirnya sebagian masuk rumah sakit dan ruang rawat ICU sudah mulai menipis
Dan kalau ini tidak dilakukan pengetatan, nah jadi kita sekarang masuknya pengetatan untuk mengerem secara cepat supaya kapasitas layanan kesehatan kita masih bisa melayani atau membantu orang yang memang butuh perawatan. Karena kalau tidak, kita nanti akan mengalami suatu di mana kematian penduduk yang harus dirawat sangat tinggi. Padahal kita sudah sekarang sangat tinggi. Artinya kan yang setiap masuk rumah sakit nanti bisa saja otomatis meninggal karena tidak dirawat dengan baik. Nah, karena itulah upaya pengetatan ini sebenarnya bagian daripada untuk menekan penularan dan sekaligus untuk menekan kematian yang seharusnya kita bisa cegah. Oke, ngomong-ngomong soal ketat ini, Pak Pandu, dalam beberapa pernyataan Bapak di media, Bapak meminta agar PSBB dilakukan sangat ketat ya untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Nah, ini ketat yang menurut Bapak ini ketat yang seperti apa, Pak Pandu? Pembatasan sosial itu sering dipahami bahwa sering dipahami salah, ya kan? Disangkanya ya udahlah pembatasan sosial menurut interpretasi masing-masing. Seharusnya yang disebut pembatasan sosial itu menghentikan semua kegiatan dan mobilitas penduduk dalam jangka pendek, bisa 2 minggu misalnya, supaya penduduk itu tinggal di rumah, sebagian besar tinggal di rumah. Artinya 100% kantor mesti ditutup. Nah, itu ketat yang seharusnya. Ternyata kan tidak dimungkinkan ternyata. Ya kan? Karena apa? Terjadi 50% kemarin pelanggaran, itu fase transisi pertama, itu kan regulasinya 50% masih harus kerja di rumah. Tetapi tidak dipatuhi, termasuk oleh kantor-kantor pemerintah, 100% swasta dan itu 100%. Jadi seperti tidak terkendali, ya kan? Jadi tidak heran peningkatannya masih tinggi karena perkantoran itu sendiri sangat mudah terjadi penularan karena tidak siap orang berkumpul bersama, tapi tidak diedukasi karyawannya, ya kan? Dan tempat kantornya juga tidak diperbaiki sirkulasinya. Sehingga terjadi peningkatan yang kita sebut klaster-klaster perkantoran. Artinya sebagian besar mereka terinfeksi ketika mereka bertemu dengan teman-temannya atau bekerja di kantor atau tempat kerja. Dan yang kemudian berlanjut kepada klaster rumah tangga. Karena mereka yang terinfeksi tidak diisolasi atau mereka memilih isolasi mandiri. Padahal tidak ada satu rumah pun yang bisa menyediakan atau memisahkan antara yang membawa virus dengan anggota rumah tangga yang lain. Jadi klaster rumah tangga sangat banyak sekali, bukan hanya di Jakarta, tapi juga di daerah penyangga Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia. Ini yang menurut saya harus betul-betul disikapi bahwa kalau kita ingin memutus rantai penularan dengan baik, maka bukan hanya testing, tapi juga pelacakan kasus dan isolasi yang benar, bukan isolasi mandiri, yaitu isolasi di tempat-tempat yang sudah disediakan pemerintah. Yang sakit baru masuk rumah sakit, yang butuh perawatan medis. Tapi kalau sakitnya hanya ringan atau tidak bergejala, itu harus disediakan tempat seperti wisma atlet atau wisma lainnya, atau wisma haji, atau tempat-tempat pelatihan yang tidak terpakai, kita bisa manfaatkan untuk mengisolasi. Yang penting kita harus memutus rantai penularan. Itu yang belum dilakukan dengan optimal. Bukan hanya di Jakarta, tapi juga di daerah penyangga sekitar Jakarta, bahkan di seluruh kota di Indonesia. Nah, itu masalahnya Pak ya. Banyak orang yang merasa takut kalau harus diisolasi, ya kan? Menuruti apa perintah dari pemerintah bahwa harus masuk ke ruang isolasi yang sudah mereka sediakan. Bilangnya, tidak mau isolasi mandiri aja di rumah gitu kan. Karena stigma-stigma dari masyarakat itu loh, dia kena COVID langsung dijauhin gitu kan. Iya, jadi memang ini tidak mudah ya. Jadi komunikasi itu tidak berjalan efektif, termasuk komunikasi untuk 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ini kan butuh komunikasi yang terus-menerus, karena juga komunikasi untuk mengubah pandangan masyarakat, ya, termasuk kecenderungan untuk menstigmakan atau mendiskriminasi bahwa orang yang sudah COVID akan selamanya menular. Padahal dalam waktu 2 minggu setelah mereka melewati isolasi sudah tidak menularkan lagi, gitu kan. Dan tidak perlu malu gitu bahwa dan di ruang isolasi itu lebih nyaman sebenarnya karena mereka tidak menularkan pada anggota keluarganya lainnya, ya kan. Jadi kalau mereka sayang sama
ayah, kedua orang tuanya atau keluarganya ya, yang di mana mereka tinggal bersama, seharusnya sadar bahwa mereka tuh tidak ingin menularkan pada orang-orang yang sangat disayangi. Dan di tempat Wisma Atlet itu ternyata banyak orang yang merasakan nyaman gitu dan merasa tenang gitu, bukan diisolasi dalam ruang yang betul-betul tidak bisa berkomunikasi dengan lainnya, tetapi bisa berkomunikasi gitu kan. Tapi kan ini usaha untuk memisahkan dengan orang lain yang belum terinfeksi. Karena dengan cara itu kita bisa memutus rantai penularan. Kalau kita berhasil memutus rantai penularan, maka dalam jangka panjang kita bisa menekan pandemi ini. Ini kan problemnya sebenarnya menekan pandemi ini nggak sulit. Yang sulit adalah bagaimana kita menerimanya bahwa pandemi ini termasuk menggunakan masker, harus mengisolasi, harus di-testing, dan sebagainya ini adalah bagian daripada yang harus kita patuhi selama pandemi ini masih belum terkendali. Kalau menurut Pak Pandu sendiri, apa kelemahan paling mendasar yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan pandemi ini? Atau sebenarnya sudah on the track semuanya? Ya, kalau kelemahan yang mendasar adalah ternyata tidak berhasil menekan penularan kan. Sekarang kenapa kok tidak berhasil menekan penularan? Ya, karena tidak direspon dengan cepat. Pertanyaannya, kenapa tidak direspon dengan cepat? Karena yang ditugaskan untuk merespon bukan sesuatu yang memang tupoksinya. Seperti BNPB kan bukan fungsinya untuk mengatasi ini, ataupun Satgas, ataupun komite. Itu mereka kan panitia ad hoc, seharusnya direspon oleh negara. Karena negara ini yang punya regulasi, punya tupoksi, punya sistem, yaitu presiden, dan tinggal memerintahkan kementerian-kementerian yang terkait. Seperti untuk melakukan surveillance, itu sebenarnya bukan hal yang baru bagi Kementerian Kesehatan dan juga dinas-dinas kesehatan. Mereka sudah terlatih bagaimana melakukannya, dan itu yang belum dioptimalkan. Jadi yang satu adalah harusnya direspon oleh negara, ya kan, oleh presiden dengan sistem pemerintahannya, dan dengan demikian koordinasinya bisa berjalan. Dengan demikian sekarang kan koordinasi tidak berjalan, ya kan. Jadi setiap ini terjadi simpang siur. Gubernur mau melakukan pembatasan pengetatan dari PSBB di Jakarta, langsung direspon negatif oleh para menteri yang sebenarnya mereka bagian daripada Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Mereka hanya melihat pemulihan ekonomi nasional. Jadi perintah presiden tidak dijalankan dengan efektif oleh para pembantunya. Itu yang menyedihkan. Jadi itu udah kelemahan kita sekarang, bahwa kita tuh tidak terkoordinasi. Negara lain berhasil kok. Thailand berhasil, Vietnam berhasil. Itu negara-negara tetangga kita. Ya, artinya mereka betul-betul bisa mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan-kegiatan penanggulangan atau mengatasi pandemi ini dengan efektif. Karena kita berlomba dengan kecepatan menular. Dan yang paling penting sekali adalah mengajak masyarakat. Peran serta masyarakat itu jangan ditinggalkan. Karena mereka adalah the front line of this pandemic response. Nah, itu standar tuh dalam kitab sucinya mengatasi pandemi atau outbreak adalah the community is the front line. Jadi benar-benar harus melibatkan, bukan hanya regulasi saja. Banyak regulasi nggak jalan karena memang bertentangan dengan regulasi lain, dan juga membuat masyarakat juga bingung karena regulasinya itu juga tidak jelas. Dan menurut saya lah ini yang harus segera diperbaiki kalau kita mau mengatasi pandemi dalam jangka cepat. Kalau nggak, kita akan berkepanjangan sampai tahun depan pun kita tidak akan berhasil mengatasi pandemi. Wow, sampai tahun depan lama banget ya Pak ya. Pak Pandu, ini kan memang masyarakat bisa disebut sebagai garda terdepan sebenarnya ya, tapi ironisnya masyarakat tidak disiplin. Sementara kesehatan masyarakat jadi prioritas dan ekonomi juga harus bergerak. Jadi ini jadi dilema juga untuk pemerintah ya, untuk membuat... Sebenarnya bukan masyarakat tidak disiplin, masyarakat tidak diajak. Jadi peran serta masyarakat tidak diajak gitu loh. Jadi kan masyarakat itu siapa sih? Pemuka-pemuka masyarakat, ya kan? Jadi pemuka masyarakat itu harus diajak, mereka harus berikan edukasi. Pada awal pandemi saya bilang yang paling efektif untuk Indonesia, ya kan, adalah pembatasan sosial berbasis komunitas. Jadi komunitas itu dari awal sudah memahami kenapa kita harus melakukan tinggal di rumah misalnya kan, dan harus mencuci tangan, bagaimana mencuci tangan, pakai masker yang benar gimana, ya kan? Apakah ada anggota masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan masker?
Ya kan, ini menurut saya kalau berbasis komunitas, maka kita memanfaatkan the social capital. Itu kan semangat gotong royong. Jadi banyak masalah-masalah, oh nanti ekonomi, terus orang-orang yang pelaku bisnis bilang, nanti rakyat kelaparan. Siapa bilang rakyat kelaparan? Kita saling menolong kok. Nah itu yang harus dibangun gitu. Jadi jangan ditakut-takuti bahwa pengetatan ini akan membuat menjadi bencana baru. Tidak. Malah ini akan membantu pemulihan ekonomi dengan cepat. Kalau enggak nanti pengetatan, pelonggaran. Dan pelaku bisnis dan pelaku ekonomi itu harus membantu mengatasi ekonomi. Jangan egois. Ini kan mereka kan egois banget. Pokoknya saya harus melakukan bisnis gitu kan. Kita udah rugi. Selama ini untungnya untuk apa? Kalau nggak untungkan masyarakat. Mereka tuh harusnya tidak seperti itu sikapnya. Saya mengkritik juga para pelaku bisnis dan ekonomi yang sangat egois dan mengatakan ini kesalahan masyarakat, tidak disiplin dan sebagainya. Lakukan edukasi, bantu masyarakat. Masyarakat kan sangat banyak, sangat luas dan berheterogen. Jadi mereka bisa membantu. Bantulah kami untuk mengatasi pandemi. Kalau pandemi ini bisa selesai dan cepat, keuntungan juga akan diraih oleh mereka. Pelaku bisnisnya akan lebih aman, ya kan, lebih stabil. Kalau tidak, nanti akan ada pengetatan lagi. Bagaimana bisa melakukan pemulihan dengan baik kalau seperti itu suasananya, ya kan? Ini menurut saya tidak boleh ada egoistis sektoral dari manapun juga. Jadi juga bukan berarti kalau kita mengatasi pandemi mematikan ekonomi, sama sekali tidak kok. Kan kita melihat bahwa pengetatan yang sekarang aja tidak seperti dulu. Karena kita sudah punya surveillance dan kita juga akan mendorong perubahan perilaku dengan baik. Oh, sorry Pak Pandu. Tadi Pak Pandu bilang pelaku bisnis harus ikut membantu. Ini membantu yang seperti apa Pak? Karena kita bisa lihat mereka sendiri juga kesusahan gitu dengan Siapa bilang bisnis mereka yang tidak kesusahan? berjalan. Mereka merasa kesusahan. Mereka itu tidak memikirkan bagaimana bisa menyumbangkan sebagian dari tenaga keahlian untuk melakukan edukasi ke masyarakat untuk 3M. Itu kan alasan-alasan yang dibuat-buat. Mereka susah, mereka akan lebih susah kalau pandemi ini tidak diatasi. Jadi jangan egoistis. Ini kan semua egoistis. Kemarin ada surat dari orang terkaya di Indonesia, menurut saya surat itu sangat egoistis. Menyalahkan pengetatan. Pengetatan ini bagian daripada mengatasi pandemi. Banyak sudah nyawa melayang dan banyak dokter yang sudah meninggal. Itu adalah yang tidak bisa kita kembalikan, kita bisa hidupkan. Jangan sampai ini terjadi terus. Jadi nyawa manusia Indonesia itu harus dihargai. Jangan sembarangan bahwa ini uang lebih penting daripada nyawa. Iya. Dan itu juga yang menyedihkannya adalah banyak orang yang di PHK jadinya ya. Iya, seharusnya kan tidak perlu di PHK. Pak Pandu, ini kita bergeser sedikit. Ini kita mau bicarakan tentang pilkada. Pilkada yang juga dikhawatirkan menjadi klaster baru penyebaran corona. Dan terbukti ratusan penyelenggara sudah positif tertular. Nah, kalau dihubungkan dengan kondisi yang mengkhawatirkan ini, kalau menurut Pak Pandu, perlukah pilkada ditunda? Dari awal saya ikut rapat dengan Komisi Pemilu ya, KPU ya. Dan itu waktu itu saya menjalankan bulan April nggak salah, menjalankan jangan tahun ini. Karena saya memprediksi tahun ini belum aman, ya kan? Dan potensial akan kegiatan pilkada itu di setiap tahapannya, baik pendaftaran, baik kampanye maupun pada saat pemilihan suara, itu akan terjadi kerumunan masyarakat yang tidak bisa dihindari. Karena kan pilkada kita kan memerlukan dukungan masyarakat kan, dan itu tidak mungkin melalui tatap muka, hampir tidak mungkin. Karena itulah di negara kita ini dalam suasana seperti itu sebaiknya ditunda, ya kan? Tetapi kan tetap dipaksakan. Waktu itu konsepnya adalah produktif dan aman. Saya nggak setuju produktif aman dan produktif. Aman dulu. Kalau amannya belum ini, jangan memikirkan produktivitas, ya kan? Nah, karena kita belum aman dan kemudian dipaksakan, ya harus dipatuhi dulu semua protokol kesehatannya. Tapi kan tidak terjadi. Kenapa? Karena tidak dipastikan bahwa mereka itu mematuhi, ya kan? Bagaimana memastikan semua ketua partai
semua yang terlibat dalam pilkada harus tanda tangan bahwa mereka siap digugurkan kalau melanggar protokol kesehatan. Dengan demikian maka mereka akan berhati-hati. Ya kan? Kalau perlu tidak dikasih uang bantuan dana kampanye dan dana pemerintah, itu kan dana publik. Ya kan? Dana publik harus dipertanggungjawabkan, harus kembali menyelamatkan publik. Bagaimana caranya? Mereka harus patuh. Ya kan? Dan kalau dengan demikian kita bisa. Kemudian juga kalau masih dipaksakan, ya kan? Masih dipaksakan. Itu mereka kampanyenya 50% lebih harus mempromosikan perilaku-perilaku yang mengurangi risiko penularan. Jadi setiap calon itu harus sekolah lagi. Sekolah lagi, ya kan, dikasih kursus pengetahuan tentang pandemi ini. Supaya mereka melakukan kampanye. Ya, ini kan kampanye. Saya menangkap momen baik ini, ya kan? Dan semua kan ahli-ahli pidato, ya kan, ahli-ahli pidato melakukan retorika dan didengar orang gitu kan, dengan paling tidak pada kelompok-kelompoknya atau fansnya, sehingga mengedukasi masyarakat, ya kan. Jadi bayangkan kalau semuanya ikut mengedukasi masyarakat, semua paslon melakukan edukasi masyarakat dengan cara-cara mereka, tentu akan bisa membantu pandemi ini. Sehingga kita bisa mengusahakan supaya pilkada ini benar-benar tidak ada klaster. Nah, kalau itu bisa, silakan jalan gitu. Tapi kan itu yang harus perlu dilakukan dan disiapkan. Ya, jadi bukan hanya kalau terjadi masalah, itu kan kualitas pilkada kita tidak baik. Ya, tapi kalau tidak dari masalah, kita bisa memperbaiki image bangsa Indonesia yang sudah terpuruk ini karena dianggap gagal menangani pandemi. Ternyata pilkada di Indonesia tidak menimbulkan peningkatan klaster, tidak menjadi bagian daripada problem, bahkan bagian daripada solusi untuk mengatasi pandemi. Nah, itu challenge saya terhadap KPU, Bawaslu, dan semua paslon yang akan melakukan pilkada di Indonesia pada bulan Desember dan sudah mulai pendaftaran kemarin. Berarti memang dibutuhkan kerjasama dari semua pihak ya Pak ya untuk mengatasi pandemi ini ya. Betul. Oke, Pak Pandu, kalau misalnya ini kita berbicara tentang vaksin, sepengetahuan Anda Pak, akan efektif di Indonesia mulai kapan nih Pak? Vaksin, belum ada vaksin, ya kan? Belum ada vaksin, baru kandidat. Ya kan? Jadi jangan memikirkan juga kalau ada vaksin, itu tidak terjadi di tahun ini, tidak terjadi akhir tahun ini, tidak terjadi tahun depan. Ya kan? Dan itu vaksin itu bukan solusi untuk mengatasi pandemik dalam jangka pendek. Itu kesalahan narasi seakan-akan kita menunggu vaksin. Itu kesalahan dari panitia penanganan COVID dan pemulihan ekonomi yang komite yang diketuai oleh Pak Hartarto itu, yang menganggap vaksin itu adalah bagian daripada solusi jangka pendek. Itu solusi jangka panjang, ya kan? Dan itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Bagaimana bisa mengatasi pandemi kalau kita membutuhkan 70% penduduk Indonesia harus divaksinasi, ya kan? Itu butuh waktu. Itu pun juga untuk mendapatkan kandidat vaksin itu tidak mudah. Kita harus bekerja sama dengan siapa? Dengan WHO, dengan Badan Kesehatan Dunia, dan juga bagian daripada badan-badan yang memang untuk supaya koordinasi mendapatkan vaksin yang baik. Vaksin yang aman, jangan upaya melakukan negosiasi antar negara, antar bisnis, pabrik vaksin dengan pabrik vaksin Indonesia, jangan. Ya kan, kalau mau terlibat dalam penelitiannya boleh, tetapi nanti dalam tahap akhir bagaimana mendapatkan vaksin, itu harus bekerja sama dengan Badan Kesehatan Dunia. Karena selama ada negara yang tidak kebagian vaksin, selama itu pandemi itu tidak bisa diatasi. Jadi kita harus memikirkan jangka panjang, jangan egoistis juga. Dan jangan juga bisnis to bisnis. Bukan, ini masalah publik. Apalagi nanti orang kaya yang punya duit harus membayar untuk vaksin gitu kan. Jadi sebenarnya kita mau ngapain sih? Kita mau mengendalikan pandemi atau kita mau menjual vaksin? Kita jangan melibatkan masuk dalam perangkap-perangkap seperti itu, ya kan? Nah, ini yang menurut saya cara berpikir mindset itu cara berpikir pedagang sih. Jadi seperti itu. Jadi kita mengendalikan pandemi adalah public health. Dan tugas negara menurut konstitusi melindungi bangsa dan segenap tumpah darah.
Itu tugas konstitusi yang harus dilakukan negara ini. Dan itu harus dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan termasuk pembantu-pembantunya. Oke, pertanyaan terakhir Pak Pandu. Ini kan sedihnya ya, sudah lebih dari 100 dokter meninggal karena pandemi corona ini ya. Menurut Anda Pak, apakah ada cara untuk tidak menambah korban dokter? Misalnya dokter yang berusia di atas 50 tahun atau punya penyakit, tidak usah menangani pasien corona. Memangnya yang mati hanya yang tua, ya kan? Yang meninggal juga banyak, yang 30 tahun. Dokter yang meninggal baru dokter muda tuh banyak, yang terinfeksi juga banyak, ya kan? Jadi masalahnya itu adalah dokter kita atau layanan kesehatan kita tidak disiapkan dengan baik, ya kan? Dan kita melihat bagaimana Kementerian Kesehatan itu tidak bergerak sama sekali dengan kematian yang begitu tinggi. Mereka tidak melakukan audit, mereka tidak memperbaiki semuanya, ya kan? Kematian terus terjadi. Kematian bukan hanya di rumah sakit, juga di puskesmas, juga pada pelayanan klinik yang lain, bukan hanya mereka yang menangani COVID khusus. Kenapa? Karena sekarang itu setiap orang yang itu akan kemungkinan membawa virus, ya kan? Datang ke pelayanan kesehatan atau ketemu sakit apapun, ya kan? Kemungkinan juga sudah terinfeksi virus. Ibu hamil pun juga banyak yang terinfeksi virus. Jadi jangan menganggap bahwa orang yang berisiko, dokter yang berisiko tinggi itu adalah dokter yang merawat COVID. Banyak dokter-dokter yang tidak merawat COVID pun berisiko. Kenapa? Pertama, mereka tidak dibekali pengetahuan atau sistem bagaimana pencegahan infeksi, ya kan? Kedua, bahwa seringkali alat pelindungnya tidak tersedia cukup, ya kan? Atau seringkali mereka harus dilakukan edukasi ulang, training ulang, sistemnya ulang. Ini kan sistem. Jadi kalau mau melakukan pelayanan, peningkatan pelayanan kesehatan, itu harus pendekatan sistem. Juga harus kalau dalam menanggulangi pandemi itu, harus pendekatan sistem dengan manajemen modern, dengan perencanaan, dengan monitoring, dan evaluasi. Dengan demikian baru kita bisa punya target-target, termasuk target untuk menurunkan korban baru di kalangan nakes. Jadi tidak boleh ada nakes yang terinfeksi, apalagi sampai meninggal. Itu adalah bencana yang tidak bisa diselesaikan dalam jangka panjang, dalam jangka pendek. Karena kan dokter itu butuh waktu pendidikannya. Ya kan, apalagi dalam saat sekarang kita butuh tenaga kesehatan. Jangan sampai tenaga kesehatan kita menjadi lemah atau kemudian kecapean atau burnout istilahnya. Ya, karena seperti tidak dilindungi, tidak ada sistem yang membantu mereka. Bukan hanya butuh gelar atau bintang bagi mereka yang meninggal. Itu nggak ada artinya. Yang berarti adalah kita mampu mencegah supaya itu tidak terjadi lagi. Oke, Pak Pandu. Terima kasih banget Pak sudah mau ngobrol sama Tagar TV. Sukses dan sehat selalu. Semoga juga pandemi ini segera berlalu dari negara kita ya Pak ya. Iya, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat Indonesia, salam sehat Mbak Kori. Oke, netizen, demikian perbincangan saya bersama Pandu Riono, epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan yang paling penting, tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.